Bismillahirrahmanirrahim. Menikah. Menikah berarti halalnya hubungan seorang perempuan dengan laki-laki dalam konteks yang sangat luas, sangat akrab. Nah, kalau makan, kita pas nggak bisa masak, istri nggak bisa masak, tentu suami bisa beli ya. Istri pas sakit, suami atau berkegiatan yang lain, suami bisa ngelontrikan bajunya. Begitu juga hal yang lain yang bisa digantikan. Lalu bagaimana dengan hubungan seksual? Lalu hubungan intim itu bagaimana? Bisa nggak digantikan? Tentu dikatakan halal. Itu karena sudah menikah dikatakan menikah berarti halal. Satu-satunya pekerjaan istri yang tidak bisa digantikan adalah berhubungan suami istri memenuhi kebutuhan biologi seorang laki-laki tidak bisa digantikan. Mengingat hal ini, maka tidak heran jika kita mendengar tidak boleh menolak atau jangan menolak, sebaiknya tidak menolak. Seperti apapun bahasa yang disampaikan, poinnya adalah maknanya sama. Nah, tentu saja tidak mudah bagi kita mendengar itu. Kenapa? Karena kita akan berpikir, loh, kok begitu? Kita kan begini, 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 begini. Kita kan juga punya kesibukan. Tunggu dulu, tidak tergesa-gesa dulu. Ketika kita mendengar sesuatu yang itu sudah jelas dalilnya, asalnya dari mana, maka yang harus kita pikirkan adalah itu adalah suatu kebenaran. Itu adalah suatu yang hak seperti tadi. Kita harus mengakui memang tidak bisa digantikan. Ini dulu yang dicerna dengan baik. Lalu kalau ini sudah dicerna dengan baik, kita akan apa? Tidak ada pilihan lain kecuali ikhlas. Kalau sudah ikhlas, semua akan dimudahkan oleh Allah. Ikhlas itu bukan hanya perkara hati, tapi juga perbuatan. Ikhlas itu adalah urusan kita dengan Allah. Sebagaimana didahulukan Rasulullah bahwasanya takwa itu di sini, di dalam hati. Maka keikhlasan itu juga diawali dari sana. Ketika kita terus mencerna seperti tadi ini sampai di awal, dan kita tahu iya ya memang gak ada. Nah, kemudian mampu menjadi suatu perasaan yang dalam, kita menerimanya dengan lapang dada sebagai ketetapan dari Allah. Nah, maka perbuatannya akan mengikuti. Nah, yang namanya iman itu dilakukan, diyakini, diucapkan, dilakukan. Maka keikhlasan itu awal dari pemikiran, kemudian melakukan perasaan tadi, akhirnya mampu kita lakukan. Itu bagian pentingnya, itu poin penting yang paling utama. Nah, Allah itu maha hebat, maha luar biasa, maha besar dan sebagainya, maka dinamika hidup itu luar biasa. Aspek hidup itu sangat luas, dimensi hidup apapun istilahnya. Elemen hidup, dimensi atau yang lainnya sangat luar biasa. Jadi, setelah kita selesai dengan elemen pemikiran kita, perasaan kita, maka kita akan bicara dengan apa? Bicara dengan realita. Konkret dari apa yang ada di pikiran kita perlu diwujudkan dengan jelas nyata dalam perbuatan kita. Nah, dikatakan iman itu kan diyakini dalam hati, diucapkan dan dilakukan. Maka tidak heran jika Rasulullah dawuh bahwasanya tidak akan lurus iman seseorang sebelum lurus hatinya, ucapannya, pikirannya, perbuatannya. Maka dari itu, setelah kita sudah selesai dengan pemikiran kita perlu mengkonkretkannya. Bagaimana? Kita bisa ndak? Mampu ndak? Nah, lalu keikhlasan kita itu akan memudahkan segalanya. Jika benar kita sudah ikhlas, maka semuanya akan mudah. Realita itu adalah bab teknis. Ada anak-anak, aku capek dan sebagainya. Allah pasti memudahkan. Jadi ketika datang sebuah hati yang itu berat kita menerimanya, wanita akan dilaknat jika menolak permintaan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Tidak memandangnya dari pikiran yang jelek dulu, tidak memandangnya dengan pikiran yang egois, tidak memandangnya dengan pikiran yang sudon, berprasangka buruk, negative thinking, tidak. Itu satu hal yang harus kita terima dengan lapang dada, kemudian ketika kita sudah lapang dada, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Tidak ada yang berat. Nah, masalahnya, kita tidak pernah mau belajar mempercayai ikhlas, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Akan menjadi payung pelindung luar biasa yang akan melindungi kita. Jika kita sampai di titik yang sebenarnya dari keikhlasan, kita akan dilindungi dengan sangat luar biasa sederajat dengan keikhlasan kita yang sampai di derajat yang sebenarnya. Itu masalahnya, makanya jadi berat. Makanya jadi sulit menjadi wanita, bahkan sebetulnya menjadi manusia, baik laki-laki perempuan sama. Sama-sama sulitnya. Jadi, mari kita kejar keikhlasan, maka yakinlah
Ini bagian penting dari menjadi seorang hamba Allah, makhluk Allah yang dikatakan beriman bertakwa adalah ikhlas dengan segala sesuatu yang ditetapkan olehnya dan yakin kepadanya. Allah Maha Baik, ditambah lagi Allah Maha Mensyukuri asyakur. Satu kebaikan akan dibalas dengan baik kebaikan. Jadi ketika kita sudah memilih yang baik, Allah akan membantu, Allah akan menolong. Jadi jangan khawatir. Yakinlah pada Allah. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.